Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Dan berdiskusi dengan potongan-potongan sejarah yang terabadikan dalam foto-foto bersejarah karya mereka. Secara umum, mereka ini memang adalah anak-anak Sulawesi ya, dari Minahasa gitu, yang datang ke Jakarta untuk ngadu nasib karena mereka sebenarnya juga punya pengalaman-pengalaman kecil lah sebelumnya dengan tokoh-tokoh Minahasa yang udah berkarir di Jakarta. Sehingga kalau nggak salah yang duluan itu Alex Mendur ya, Alex Mendur, lalu kemudian diikuti oleh saudaranya untuk datang berkarir sebagai fotografer, khususnya di pemberitaan lah ya. Mereka gabung di sejumlah media-media Hindia Belanda waktu itu. Saya sih umur 14 tahun beliau udah keluar dari Manado. Terus gak dirawat sama orang Jawa, terus datang ke Jakarta itu ikut kakaknya, itulah Alex itu. Nah, katanya terus ikut belajar motret itu. Jadi nah awalnya dari situ yang saya tahu. Tapi terus jadi wartawan, ikut Asia Raya kalau nggak salah ya, sama ikut BM dia. Beberapa foto hasil jepretan Frans dan Alex Mendur yang paling fenomenal adalah rangkaian foto tentang peristiwa bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bapak emang nggak pernah di rumah, kan keliling terus cari berita. Dia tahu itu mau ada proklamasi, maka dia pagi-pagi sekali udah ke sana. Itu cuma berdua loh sama kakaknya. Jadi, maka itu papa saya lebih dulu yang dapat membidik itu waktu beliau mengerek bendera itu. Dia akan cari momen yang pada saat orang yang akan dia foto, dia berhenti bergerak badannya, hanya ngomongnya saja dengan kecepatan segitu bisa ke capture. Jadi begitu sulitnya zaman dulu itu. Kamera-kamera zaman dulu itu mempunyai satu akurasi yang harus dijalankan secara tepat. Kan zaman dulu kan pakai manual, fokusnya manual, metringannya juga manual. Tentara Jepang yang mengetahui pendokumentasian momen proklamasi merampas kamera Leica milik Alex Mendur. Jepang kemudian juga menghancurkan plat-plat negatif milik Alex Mendur. Namun, Frans lebih beruntung dan sempat menyembunyikan foto-foto karyanya. Sebelum dia dengar Jepang mau cari dia, jadi buru-buru dia serahkan ke ibu saya, dan ibu saya sama kakek saya nanamnya itu di belakang rumah, di bawah pohon pisang lagi. Kita semua keluarga dimasukin dalam lubang,
cari-cari, cuma ibu saya yang enggak. Kata ibu, enggak ada. Tentara Jepang itu kemudian banyak menyita dokumen-dokumen termasuk karya-karyanya Alex Mendur. Itu disita ketika sedang dikeringkan di laboratorium fotonya kantor berita Domei. Nah biasanya kalau sudah disita itu dibakar habis. Karena mereka tidak ingin meninggalkan jejak macam-macam. Nah Frans Mendur ketika mendengar bahwa negatif kakaknya itu sudah diberangus, dia kemudian menyembunyikannya sampai kemudian 6 bulan kemudian baru foto itu bisa pertama kali diterbitkan di Harian Merdeka tanggal 19 dan 20 Februari dalam rangka perayaan 6 bulan proklamasi kemerdekaan. Foto-foto atau negatif yang tadi punya Frans Mendur yang dinyatakan disimpan alias dikubur itu kemudian digali kembali katanya ya. Lalu diproses, masih bisa ternyata. Dan itulah yang kita lihat sekarang. Gitu, foto-foto yang dibuat oleh Frans Mendur itu. Nah, kapan foto-foto itu dipublikasi pertama kali? Itu justru 6 bulan berikutnya setelah kemerdekaan. Pada tanggal 19 September tahun 1945 atau sebulan sesudah bangsa ini memproklamasikan kemerdekaan, kaum muda mempelopori rapat di Ikada yang sekarang lebih dikenal sebagai Lapangan Monas. Rapat berlangsung meriah walau berjalan di bawah ancaman bayonet tentara Jepang. Peristiwa bersejarah ini tidak luput dari bidikan Alex dan Frans Mendur dengan kualitas foto sangat bagus. Padahal kamera yang mereka gunakan masih tergolong manual, di mana tidak semua orang bisa menggunakannya. Butuh ketelitian, kejelian, dan akurasi yang tepat untuk memakainya. Jadi kamera itu pertama adalah semuanya serba manual. Dan kamera itu adalah kamera rangefinder. Rangefinder itu adalah kalau kita mencocokkan objek, ya, itu ada dua objek yang sama itu dijadikan satu, difokuskan. Kalau dicetak itu istilahnya register. Jadi nggak boleh, karena kalau bergerak sedikit, meleset sedikit, itu pasti nggak fokus. Jadi satu objek yang kita foto itu ada bayangannya, ada bayangan itu jadiin satu. Yang kedua adalah bagaimana dia menangkap momen itu sendiri. Dan yang ketiga adalah settingan, komposisi. Kebanyakan foto-foto beliau, foto-foto momentum kan, saat yang tidak bisa terlewatkan dan tidak bisa diulang. Ibu saya cerita, katanya papa waktu foto Ikada, dia hampir mau jatuh kan dari atas pohon. Katanya, kenapa ya? Ya pokoknya yang lain sih nggak ada, pokoknya singkat apa katanya mau jatuh. Itu di Ikada dia. Maka kan di foto-foto Ikada, maka saya kaget foto Depen. Padahal itu foto papa saya itu Ikada. Saya sangat salut sama seseorang yang menjalani profesi fotografer zaman dulu. Karena tanpa spirit, tanpa dedikasi yang tinggi, nggak bakal. Saya bisa gambarkan bagaimana spiritnya Pak Alex Mendur itu untuk bisa menjadi seorang fotografer dan dia bisa mengcapture sebuah sejarah. Ya itu tidak bisa terulang lagi. Jadi waktu Indonesia merdeka, maka BM Diah dan Alex Mendur ini bersama-sama mendirikan Harian Merdeka gitu.